Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Daegu Apartment Price Analysis using Machine Learning. Nah, di sini kita akan membahas dari agensi property background, data understanding, exploratory data analysis, conclusion, dan closing. Kita mulai yang pertama, itu adalah agensi property background, di mana Daegu Property bergerak di bidang jual beli apartemen sebagai solusi hunian modern di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Namun, perusahaan sering menghadapi tantangan dalam menentukan harga beli dan jual unit yang sesuai dengan kondisi pasarnya. Perusahaan khawatir penetapan harga yang terlalu tinggi berisiko membuat unit sulit terjual. Sementara harga yang terlalu rendah dapat mengurangi potensi keuntungan. Di sisi lain, saat perusahaan ingin membeli unit apartemen juga ingin memastikan bahwa harga yang dibayarkan tidak melebihi harga pasar agar investasi tetap menguntungkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan ingin mencoba memanfaatkan machine learning guna membantu memprediksi harga apartemen secara lebih objektif dan berdasarkan faktor seperti lokasi, fasilitas, usia bangunan, dan karakteristik unit lainnya. Kita lanjut ke data understanding, di mana data-data yang saya peroleh itu diantaranya adalah ada hallway type, yaitu adalah tipe koridor apartemen. Terdapat 3 tipe koridor dalam apartemen, yaitu teras, mix, dan koridor. Dan di Daegu, apartemen yang paling banyak itu dengan tipe koridornya adalah teras. Lalu, time to subway itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai stasiun subway terdekat. Terdapat 5 kelompok, yaitu 0-5 menit, 10-15 menit, 15 menit sampai 20 menit, 5 menit sampai 10 menit, atau tidak ada bus stop nearby-nya sama sekali. Dan paling banyak apartemen menawarkan fasilitas dengan 0-5 menit untuk ke stasiun subway terdekatnya. Subway station itu adalah nama stasiun subway terdekat. Terdapat 8 stasiun subway, yaitu Kyungbuk Uni Hospital, Chilsung Market, Banggoge, Sinnam, Banwodang, no subway nearby atau nggak ada subway terdekat sana, Myeongdok, Daegu, dan lokasi apartemen paling banyak ada di sekitar stasiun subway Myeongdok. Fasilitas nearby itu maksudnya adalah jumlah fasilitas umum di sekitar apartemen, yaitu dari 0 sampai jumlah fasilitas paling banyak ada di 5. Fasilitas nearby itu public office, di mana jumlah fasilitas kantor pemerintahan di sekitar apartemen, yaitu dari 0 atau tidak ada sampai yang paling banyak terdapat fasilitas kantor pemerintahan di sekitar apartemen itu adalah 7. School nearby atau university, di mana jumlah universitas di sekitar apartemen itu dari yang tidak ada sampai yang paling banyak itu ada di 5 university di sekitar apartemen. Parking lot di basement itu adalah jumlah tempat parkir di basement, yaitu dari nggak ada sampai yang paling banyak itu terdapat 1321 slot parkir di basementnya apartemen. Lalu ada yearboard, tahun pembangunan apartemen, yaitu paling lama bangunan dibangun pada tahun 1978 dan bangunan paling baru dibangun pada tahun 2015. Facilities in apartment itu adalah jumlah fasilitas yang tersedia di apartemen, yaitu yang paling sedikit ada 1 dan yang paling banyak itu ada 10 jenis fasilitas di dalam apartemen. Size itu satuannya adalah kaki persegi, di mana luas apartemen yang paling kecil adalah di 135 kaki persegi dan yang paling luas adalah 2337 kaki persegi. Sales price itu adalah harga jual apartemen itu adalah dalam bentuk Korean won, di mana apartemen yang paling murah itu ada di 32.743 Korean won dan harga yang paling mahal itu ada di harga 585.840 Korean won. Nah, selanjutnya itu adalah exploratory data analysis, di mana data yang saya dapatkan sebelum saya masuk ke tahap machine learning analysis, saya melakukan data manipulation dan data transformation terlebih dahulu. Dalam data manipulation, saya melakukan pengecekan apakah isi data sudah sesuai dengan konteks kolom atau belum. Contohnya itu misalkan ada tadi kolom price itu harga apartemen, isinya semuanya adalah harga apartemen tersebut, bukan isinya itu adalah tanda tanya atau titik atau strip. Nah, itu biasanya kita cek dulu supaya tidak menjadi kesalahan analisis. Lalu mengecek data kosong, mengecek duplikasi data, mengganti format data dari float menjadi integer. Dan pada tahap data transformation, itu pada model 1A, saya melakukan ordinal encoder pada data time to subway dan yearboard, serta binary encoder itu pada data hallway type dan subway station. Pada model 1B, saya melakukan ordinal encoder pada time to subway, yearboard, hallway type, dan subway station. Nah, jadi bedanya model 1A dan 1B itu pada hallway type dan subway station, saya bedanya adalah binary encodernya. Jadi pada model 1A saya menggunakan binary encoder dan model 1B itu semuanya saya melakukan ordinal encoder. Nah, di sini untuk hallway type dan subway station saya melakukan ordinal encoder berdasarkan harga-harga apartemen dari yang paling murah sampai ke harga yang paling mahal.
Ini adalah hasil encoder dari yang saya buat. Itu dimulai dari 1978 itu menjadi urutan nomor 1, di mana bangunan udah cukup lama dibangun sampai yang terbaru itu di 2015 dengan nomornya itu adalah 16. Lalu time to subway saya juga urutkan dari jaraknya paling dekat ke jarak yang paling jauh atau gak ada stop nearby-nya sama sekali. Lalu ada highway type, itu juga koridor menjadi nomor 1, mix nomor 2, dan terasnya nomor 3. Subway stationnya juga dari Banggo G itu nomor 1 sampai yang no subway nearby-nya itu menjadi nomor 8. Dan ini adalah hasil dari binary encodingnya, dan highway type-nya juga ini hasil dari binary encodernya. Nah, conclusionnya dinilai dari evaluasi R-square-nya, RMSE dan RMSPE itu bisa terlihat bahwa model 1A itu lebih unggul walaupun memang enggak terlalu jauh bedanya dibandingkan dengan model 1B, yaitu di model 1A R-square-nya itu artinya model machine learning bisa menjelaskan variansi harga unit apartemen sebanyak 74,74%, sedangkan model 1B itu cuma bisa menjelaskan variansi price itu sebesar 73,96%. Bedanya tipis tapi lebih baik sedikit di model 1A. Dan sebenarnya model machine learning ini sudah saya lakukan scaling, Ritz dan Lasso, tapi ternyata perbedaannya juga nggak terlalu signifikan, makanya saya mengambil model yang pertama kali yang belum dilakukan Ritz, Lasso maupun scaling. Jadi ini model pertama kali dijalankan. RMSE-nya itu adalah nilai error atau perbedaan dari data prediksi ke data aktualnya. Untuk RMSE testnya antara data prediksi dengan harga aktualnya itu bisa mencapai 51.332 Korean won, atau perbedaannya itu sekitar 31,7%. Selanjutnya adalah contoh penggunaan model linear regresi. Di sini adalah model regresi linear yang kita pakai. Nah, dari sini terbentuklah pola-pola pembentuk harga jual apartemen, yaitu minus 36.730 yang merupakan konstantanya, lalu minus 1.782 dikali nilai time to subway-nya. Di sini artinya dengan semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk ke subway stasiun terdekatnya, itu akan mengurangi nilai harga jual apartemen sebesar 1.782. Lalu untuk year build, ternyata semakin muda usia bangunan itu akan memberikan tambahan plus ke harga apartemen sebesar 4.765 Korean won. Highway type itu ada karena binary encoder, maka dia menjadi dua tipe, yaitu kalau tipe yang 0 itu dia menambah 22.440 Korean won, kalau tipe yang ke-1 itu mengurangi sebesar 34.490 Korean won. Nah, di sini kita harus lihat mappingannya lagi. Yang pertama, kalau highway type 1 itu mappingnya adalah nomor 1, yaitu di sini itu adalah koridor. Nah, jadi untuk apartemen dengan tipe koridor itu akan mengurangi harga apartemen sebesar 34.490 Korean won. Sedangkan untuk tipe mix itu nomor 2, yaitu highway type kosong di satu ini, itu akan menambah sebesar 22.440 Korean won. Dan kalau misalkan teras itu adalah penjumlahan dari 22.440 dikurangin 34.490, yang bahkan kalau tipenya teras itu malah mengurangi nilai jual apartemennya. Lalu ada subway station, ini harus dilihat lagi mappingannya. Menggunakan mappingan binary encoder ini, jadi ada beberapa tipe subway station yang justru akan mengurangi nilai jual apartemen atau bahkan menambah nilai jual apartemennya. Lalu fasilitas nearby, ternyata fasilitas umum di sekitar apartemen itu semakin banyak, malah justru mengurangi nilai harga jual apartemen sebesar 5.060 Korean won. Lalu kalau public office di sekitar apartemen itu semakin banyak, justru akan menambah nilai harga jual apartemen sebesar 316 Korean won. Dan kalau universitas di sekitar apartemen itu semakin banyak, maka akan menambah nilai jual harga apartemen sebesar 1.742 Korean won. Dan kalau fasilitas parking di apartemennya itu semakin banyak, maka akan menambah sekitar 32 Korean won. Lalu fasilitas di apartemen itu kalau semakin banyak akan menambahkan harga jual apartemen sebesar 9.332 Korean won. Dan untuk ukuran apartemen kalau semakin besar itu akan menambah sekitar 134 Korean won per satu satuan kaki perseginya. Lalu di bawahnya kita coba menggunakan model linear regresi ini untuk memprediksi harga jual apartemen di Daegu. Di sini mengambil data random, yaitu artinya di sini saya mengambil data di baris yang kelima.
yaitu tipe koridornya itu ada mix, time to subway-nya 15-20 menit, subway station-nya di Chilsung Market, fasilitas umum di sekitar apartemen itu 1, lalu kantor umum di sekitar apartemen itu ada 7, universitas di sekitar apartemen ada 3, fasilitas parkirnya itu ada 56, di bangunan berdiri pada tahun 1997, dan fasilitas di apartemennya itu ada 5, dan luas apartemennya itu ada di 558, dan sales price-nya itu ada di 118.584 Korean won. Karena di depan ini adalah konstanta, jadi nilainya tetap minus 36.730. Lalu ini minus 1782, time to subway-nya ini adalah 15 menit sampai 20 menit. Di sini kita harus lihat mappingannya lagi, time to subway-nya itu ada di 4. Nah, karena time to subway itu bukan menggunakan binary encoding, tapi merupakan ordinary encoding, maka nilai 4 ini bisa kita langsung masukkan ke model linear regresi, yaitu 4. Lalu year build-nya itu di 7. 7 itu hasil dari ordinal encoder juga di 1997, itu adalah nilainya adalah 7. Tinggal dimasukkan aja nilai 7 ke dalam sini. Lalu hallway type-nya itu karena dia mix, berarti dia menghasilkan nilai 1 di hallway type 0. Jadi di sini masukkan nilai 1 untuk hallway type 0-nya, dan untuk hallway type 1-nya itu adalah nilainya 0. Lalu subway station, itu kita harus lihat subway station-nya adalah Chilsung Market. Jadi kita lihat mappingan ordinary encodernya. Chilsung Market itu ada di nomor 3, di mana nomor 3 itu 0011 untuk subway station 2 dan subway station 3-nya. Berarti untuk subway station 0-nya itu nilainya 0, subway station 1 itu nilainya 0, subway station 2 itu nilainya 1, dan subway station 3 itu nilainya 1. Kita masukin di sini. Lalu ada facilities nearby, itu tinggal kita lihat aja di sini angkanya 1, kita langsung masukkan di sini nilainya 1. Lalu untuk public office-nya itu nilainya 7, kita langsung masukkan aja nilainya 7. Lalu jumlah universitas di sekitar apartemen itu ada 3, kita langsung masukin aja. Dan parkir basement-nya itu ada 56. Lalu 9.000 di sini itu adalah fasilitas di dalam apartemen, itu ada 5 nilainya, jadi di sini masukin 5. Dan di sini 134 dikali dengan ukuran apartemen. Hasil dari perhitungannya itu adalah ini tetap minus 36.730 Korean won. Lalu time to subway-nya itu mengurangi nilai jualnya sebesar 7.128. Lalu untuk bangunan yang berdiri di 1997 itu menambah sebesar 33.355 Korean won. Lalu di sini ada tipe koridornya, yaitu tipe mix. Dia menambah harga jual unit apartemen sebesar 22.440. Lalu subway station untuk Chilsung Market, dia menambah nilai jual unit apartemen sebesar 8.793 dan 26.160. Lalu untuk fasilitas nearby-nya itu ada 1, justru mengurangi sebesar 5.060 Korean won. Terus selanjutnya public office-nya itu ada 7, yaitu menambah nilai harga jual apartemen sebesar 2.212 Korean won. Lalu ada universitas, di mana universitasnya itu ada 3 di sekitar apartemen, itu menambah nilai harga jual apartemen sebesar 5.226. Lalu parkir basement-nya itu menambah sebesar 1.792 Korean won. Lalu fasilitas di dalam apartemen itu ada 5, dia menambah sebesar 46.660 Korean won ke harga jual apartemen. Lalu untuk ukuran apartemen sebesar 558 kaki persegi itu menambah nilai jual sebesar 74.772 Korean won. Nah, total untuk apartemen tipe ini itu adalah sebesar 172.492 Korean won di prediksi model linear regresi. Lalu di sini menghitung perbedaan harga jual prediksi dengan harga jual aktualnya, yaitu dengan 2.492 dikurangin dengan 118.584, dan perbedaannya itu sekitar 53.908 Korean won. Nah, di sini masih sesuai ya dengan prediksi model linear regresi, bahwa di sini perbedaannya itu memang sekitar 50 ribuan Korean won. Nah, terakhir closing, yaitu keterbatasan model dan faktor eksternal. Jadi model machine learning dalam penelitian ini memang mampu menjelaskan sekitar 77,14% variasi harga apartemen. Artinya masih terdapat sekitar 22,86% variasi harga yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar data, terutama kondisi makroekonomi. Karena sektor properti ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan keuangan, khususnya suku bunga pinjaman. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembelian apartemen itu biasanya dilakukan melalui skema cicilan bank, sehingga perubahan suku bunga akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat terhadap harga apartemen. Saat suku bunga rendah, permintaan properti meningkat dan harganya itu bisa cenderung naik. Dan sebaliknya, saat suku bunga tinggi, daya beli masyarakat itu akan menurun dan harga apartemen juga akan cenderung menurun, karena tidak ada masyarakat yang ingin
membeli apartemen di saat suku bunganya itu sedang tinggi. Oleh karena itu, hasil prediksi dari model tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan harga apartemen. Prediksi ini perlu dikombinasikan dengan analisis kondisi ekonomi dan tren pasar properti, agar keputusan yang diambil lebih akurat dan relevan dengan kondisi kenyataan pasarnya. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga atas perhatiannya.